Nah, kita lanjutkan lagi nih, Pak Ustadz. Ada pembelajaran apa? Pertama tentang kebersamaan. Memang suami istri itu pola keterbukaan dan kebersamaan itu sangat mutlak. Di antara 4 predator ketahanan rumah tangga di zaman sekarang, mulai dari divorce, perceraian, affair, perselingkuhan, nikah lagi, disharmoni, rata-rata karena tidak terbukanya suami istri. Betul. Tidak pernah ada komunikasi yang baik suami istri, terutama mohon maaf, nanti adik-adik kalau udah nikah, handphone suami itu harus bisa dipakai istri, handphone istri bisa dipakai suami. Betul, betul. Kalau sudah mulai password-passwordan itu sudah ini rahasia yang itu bibit dari itu. Betul ya? Betul. Apa yang Ustadz bilang ini betul sekali karena saya dan suami juga tidak ada rahasia gitu. Apapun gitu ya. Jadi suami pun kadang mau beli apapun dia suka tanya, saya mau beli ini boleh gitu. Ya boleh aja, masa nggak boleh gitu. Sampai kecemburuan ya enggak? Secantik ini kan banyak yang cemburu. Saya yang cemburu sama dia. Saya jujur loh, saya orangnya cemburu banget. Oh, malah yang cemburu. Saya cemburu banget. Parah ini. Nah, itu saya akan tambahin, saya tambahin bahwa ego dalam rumah tangga itu juga harus dibuang. Ya, itu poin berikutnya. Ya, harusnya saya sampaikan juga. Yang ketiga pentingnya komunikasi. Iya. Sering kebaikan itu kalau nggak terkomunikasikan jadi kacau. Coba adik-adik pikirkan sebentar. Suami maunya baik, istri maunya baik. Suami ini punya motor banyak kempes. Ini sering saya ulang cerita ini supaya menjadi pembelajaran. Banyak kempes sehingga kesana kemari naik angkot, bonceng teman segala macam karena memang banyak kempes, nggak kuat beli ban mahal. Istri diajak kemana-mana nggak mau berangkat gara-gara malu karena antingnya hilang satu, dicopet orang di pasar. Maka dua-duanya maunya baik tapi nggak komunikasi. Kata suami, daripada saya punya motor nggak bisa beli ban, mending motor saya jual, saya belikan anting biar istri saya jadi senang sehingga antingnya jadi 2. Luar biasa, bagus, tapi nggak ngomong sama istri. Ternyata istri juga berpikir baik. Daripada saya punya suami punya motor nggak kuat beli ban, mending anting saya jual, saya belikan ban. Maka dua-duanya berangkat, nggak ngomong. Yang satu ambil motor, dijual motornya, suaminya dibelikan anting supaya nanti antingnya jadi 2. Sementara istrinya ke pasar nggak ngomong-ngomong, jual anting-anting, beli ban di bengkel. Maka sore harinya maunya surprise. Mas, mulai besok nggak usah naik angkot, nggak usah bonceng teman. Loh kenapa? Ini sudah saya belikan ban, biar bannya jadi baru. Ya Allah, dek. Motornya sudah saya jual, saya belikan anting. Ya sudah, maunya suami baik, maunya istri baik. Ya sudah, kamu pakai anting sama kalungan ban. Iya. Nah, ini contoh betapa kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi memang sangat penting. Padahal kalau dikomunikasikan bisa bagus itu. Beli ban aja, ban kan bisa dipakai anting. Nah. Oh gitu ya. Tapi betul, komunikasi itu penting sekali. Jadi saya pun dengan suami dulu begitu ya. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu kasih tahu saya. Pak dari DPR, saya dari sini ada undangan makan apa, begitu juga saya. Nanti sampai di rumah kita saling cerita gitu loh. Tadi apa ininya, kita cerita semua. Jadi tahu apa yang dilakukan suami sehari-hari, tahu apa yang dilakukan istri. Nah, itu. Karena kata manis itu melebihi harta. Artinya sesuatu itu orang disejukkan karena hati daripada harta. Misalnya begini, jalan sama istri tapi ada wanita cantik. Cowok itu memuji wanita itu aja, itu menyakitkan hati loh. Oh, orang itu cantik banget lah. Terus bikin kesimpulan sendiri. Kadang-kadang kalau sensi, oh berarti saya nggak cantik ya. Padahal kita ngatakan itu cantik, istrinya cantik banget, maunya gitu. Atau Akbar jalan bareng, mohon maaf. Oh itu wanita itu kok langsing banget. Itu tersinggung loh suaminya, istrinya. Karena istrinya Akbar tuh lebar banget. Enggak, tapi memang kadang juga perlu gitu keterbukaan, kayak misal handphonenya istri adalah handphonenya suami. Makanya saya di rumah itu handphone cuma 1, nggak pakai bareng. Iya, karena nggak ada. Itu aja pulsanya. Dan juga kadang telepon, bener kayak kata Bunda tadi, kemana-mana ngabarin gitu. Cuman ada bedanya sih. Kalau istri telepon saya gitu ada di mana di kantor itu memastikan saya ada di mana gitu. Tapi kalau saya telepon istri itu memastikan istri saya nggak ada di sekitar saya gitu. Iya. Kelihatan kan. Nih langsung aja kita berikan kesempatan untuk bertanya dari adik-adik dari UPN ini. Kami persilakan, yang mana? Oke, silakan. Iya Bunda, saya Novi dari UPN Veteran Jakarta. Saya ingin bertanya bagaimana Bunda bisa
tetap kuat dan tegar saat kehilangan orang yang Bunda cintain. Tuh Bunda. Ya, terima kasih. Jadi itu pertanyaannya ya. Gimana Iya, Bunda? Novi, memang berat seperti tadi awal-awal kan sudah sempat saya jelaskan ya bahwa tidak ada yang ingin pasangan kita ditinggal oleh pasangan. Berat sekali, sempat rasanya tidak kepingin berbuat apa-apa gitu. Jadi memang sempat Bunda itu di kamar terus ya. Tapi akhirnya satu kali ada tawaran main film itu Perempuan Berkalung Sorban. Iya. Tapi saya masih berat. Tapi akhirnya adiknya Sofan, kamu harus terima. Saya nggak suka lihat kamu begini. Dia bilang, kamu harus terima. Dia bilang. Dari situlah saya mulai main film lagi. Meskipun itu berat sekali karena ketemu di dunia di mana itu dunia kita sama-sama gitu. Memori sekali gitu. Jadi berat tapi lama-lama itu akhirnya bisa teratasi. Saya kadang kalau naik mobil itu terus dengar musik karena saya selalu senang dengan musik ya. Ada lagu saya tuh bisa nangis sih. Saya tahu supir pasti ngelihat si ibu ini nangis gitu ya. Saya nggak kuat. Sering sekali sampai sekarang pun saya kadang-kadang kalau lagi nonton atau pergi pesta sama temen-temen ada lagu yang langsung mengingatkan itu saya bisa nangis gitu. Sampai sekarang pun saya masih seperti itu. Jadi memang butuh proses ya Novi ya. Jadi semuanya itu proses. Tapi memang pada saat itu menjadi trending topik terus, tidak hanya kepada dari mulai mantingan itu disuting terus, dari kejadian segala macam sampai kepada Bunda sendiri kan diwawancarai terus ya itu. Iya. Ya dikejar-kejar wartawan karena iya. Saat itu juga sudah mulai ya hari-hari beritanya itu terus. Iya betul. Memang dulu tuh justru banyak mereka yang minta untuk stasiun ini, tapi kan saya belum bisa gitu loh. Banyak yang masih saya belum bisa untuk menjawab kadang-kadang pertanyaannya yang sangat menyakitkan gitu ya. Ya itu berarti memang saya belum bisa terima. Tapi dengan berjalannya waktu ya, akhirnya semua saya bisa ya. Tapi dan juga tadi sudah diungkapkan bahwasanya sebuah film Perempuan Berkalung Sorban itu salah satu juga tonggak lah istilahnya untuk ya kembali ya, ke dunia karena dan yang luar biasa di film tersebut Bunda mendapatkan pemeran pembantu wanita terbaik Festival Film Asia Pasifik. Nah kita akan lanjutkan. Tapi memang beda Pak. Itulah bedanya laki dan perempuan, nanti saya bahas. Ya oke. Jadi kita akan ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.